Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam hangat, tetap semangat terus pecinta alpukat dimanapun. Alpukat disebut juga dengan Persia American. Selain nama tersebut bisa disebut berbeda-beda. Untuk di Indonesia sendiri, di Jawa Barat bisa disebut alpukat. Untuk di Jawa Timur bisa disebut alpukat. Untuk di daerah Batak sendiri bisa disebut jambu pukat. Namun apapun panggilannya, intinya tetap sama, alpukat juga. Konten kita kali ini mengenali perkembangan dan pertumbuhan pohon alpukat. Pohon alpukat dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi yang beriklim tropis seperti Indonesia. Alpukat sendiri awalnya berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah yang kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk di Indonesia pertumbuhannya sangat bagus, sangat cocok. Bahkan untuk kita tanam lokalan pun, kita tanam dari biji, ketinggiannya bisa mencapai 10 meter bahkan bisa lebih. Dan dapat bertahan hidup 60-70 tahunan. Buah alpukat selain banyak vitamin dan manfaat yang terkandung di dalamnya, ternyata buah alpukat sendiri banyak dikonsumsi untuk olahan makanan dan minuman, untuk bahan dasar kosmetik, bahkan untuk obat-obatan tradisional. Sahabat pecinta alpukat, hal yang harus kita ketahui baiknya saat melakukan penanaman, kita harus jeli memperhatikan geografisnya agar bibit alpukat yang kita tanam dapat tumbuh secara optimal. Ada 4 kebutuhan yang harus kita ketahui dikala kita menanam pohon alpukat. Di antaranya suhu, sinar matahari, angin, dan juga hujan. Yang pertama adalah suhu. Suhu yang tepat untuk menanam bibit alpukat sekitar 12,8 sampai 28,3 derajat Celcius. Yang kedua adalah sinar matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan alpukat agar dapat mengolah unsur hara dari akar melalui fotosintesisnya. Yang ketiga adalah angin. Angin sendiri dapat membantu penyerbukan dengan kecepatan sebesar 62,4 sampai 73,6 km per jam. Itu sangat membantu sekali untuk pertumbuhan pohon alpukat kita. Yang keempat adalah hujan. Hujan sangat membantu kelembapan karena pohon alpukat butuh kelembapan untuk menuju ke proses pertumbuhan agar akar dapat menyerap unsur hara untuk memenuhi kebutuhan pohon alpukat itu sendiri. Sahabat pecinta alpukat, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua adalah media tanam. Pohon alpukat sendiri sedianya dapat ditanam di tanah yang lempung berpasir, lempung liat, dan lempung endapan. Namun untuk hasil yang optimal bisa kita tanam di tanah yang gembur, karena tanah gembur sendiri terdapat drainase dan aerasi yang cukup baik dan memiliki unsur hara yang cukup baik pula. Untuk menanam, kita bisa periksa tingkat keasaman tanah terlebih dahulu, karena tingkat keasaman tanah yang baik sekitar 5,6 sampai 6,4. Jika berlebih, dia akan mengakibatkan keracunan senyawa kimia seperti Al, Fe, dan juga Mg. Pun bila kurang dari itu, dia bisa mengakibatkan pertumbuhannya kurang optimal. Untuk tahapan yang ketiga adalah keadaan tempat. Sahabat pencinta alpukat, menanam pohon alpukat dapat dilakukan di dataran rendah hingga dataran tinggi 5 sampai 1500 mdpl. Namun untuk hasil yang optimal harusnya kita tanam di dataran 200 sampai 1000 mdpl agar tanaman pohon alpukat kita dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Demikian sahabat pencinta alpukat, semoga dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua agar kita tetap semangat terus untuk belajar. Jangan lupa tonton terus di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.